Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Sri Kandi Batra. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi error pada Embarcadero Delphi XC dengan menggunakan database access. Error ataupun masalah yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu cara mengatasi database access yang tidak tampil pada pilihan Microsoft Jet 4.0. Yang kedua yaitu mengatasi error parameter has no default value. Yang ketiga yaitu mengatasi error type mismatch in expression. Dan yang keempat yaitu mengatasi error type mismatch for field expecting. Jadi nanti kita akan lihat dulu kenapa error ini bisa terjadi dan bagaimana solusi untuk mengatasi error tersebut. Oke, yang pertama di sini saya sediakan dulu tabel ya. Oke, ini saya buat tabel di Access. Misalnya ini kita letakkan di sebuah drive. Oke, misalnya saya letakkan di sini, namanya adalah database error, misalnya seperti itu ya. Namanya adalah database error. Dia extensionnya ACCDB karena di sini saya menggunakan Office 2016. Oke, ini kita pilih OK. Kita create. Oke, nah di sini kita akan sediakan dua buah tabel input ya, yaitu tabel karyawan dan tabel jabatan. Jadi kedua tabel ini nanti akan kita buat berelasi. Jadi error ini memang biasanya terjadi terhadap tabel yang berelasi, misalnya tabel yang digabungkan menggunakan inner join. Oke, kita buat dulu tabelnya. Yang pertama yaitu kita buat tabel karyawan. Filenya kita buat yang simple saja sedikit ya, yaitu nick, nama karyawan, dan kode jabatan. Jadi nanti jabatannya apa kita inputkan pada tabel jabatan, kemudian data jabatan tersebut akan dipanggil oleh tabel karyawan, seperti itu ya. Nah, misalnya sini nick ini misalnya tipe datanya adalah short text, misalnya seperti ini ya. Kemudian nama karyawan short text juga, jangan lupa ini diganti kodenya misalnya 5 saja, nama karyawannya misalnya 20, kemudian kode jabatannya kita buat 5 saja. Oke, kuncinya adalah nick ya. Oke, tutup, simpan. Oke, beres untuk tabel yang pertama. Kita lanjutkan dengan tabel yang kedua. Tabel kedua ini adalah tabel jabatan. Tabel jabatan ini filenya adalah kode jabatan, kemudian nama jabatan dan tunjangan dari jabatan tersebut. Untuk kode jabatan misalnya kita buat tipe datanya number. Jadi misalnya tujuan kita kenapa number, supaya dia terinput angka semua, misalnya seperti itu ya. Kemudian nama jabatan ini short text, nama jabatannya misalnya 20 saja. Tunjangan ini karena dia berupa uang, berarti kita pilih currency ya. Jadi ini kode jabatannya number, nama jabatannya short text, tunjangannya currency. Yang dikunci adalah kode jabatan. Oke, simpan. Oke, ini sudah beres ya, dari database kita sudah. Berikutnya kita buat POM-nya di Embarcadero Delphi XC. Mulai dari File, New, PCL, POM Application. Nah, di sini kita akan membuat sebuah POM karyawan
yang merupakan gabungan nanti dengan tabel jabatan. Yang pertama, kita ambil komponen penghubung dengan menggunakan komponen ADO connection ya. Ini adalah komponen untuk menghubungkan dengan database kita tadi. Yang disetting adalah connection string, will, kemudian di sini ya. Kalau di sini, ini kan saya kebetulan tidak ada yang Z12 ya, adanya Z4. Sedangkan Z4 ini hanya bisa untuk akses dengan extensionnya MDB. Atau kita cobakan dulu. Kita pilih Microsoft Z4, kemudian next, kita cari lokasi folder tempat penyimpanan database kita tadi. Database kita tadi tersimpan di sini. Gimana tadi ya? Nah, harusnya di dalam ini tadi ya. Nah, di dalam yang copy ini. Harusnya di sini. Namanya tadi kan database error. Tapi di sini tidak ada kan? Nah, kenapa dia tidak ada? Karena kita tadi extensionnya ACCDB. Kalau extensionnya MDB, contohnya ini, muncul. Jadi, supaya dia bisa muncul, extensionnya tadi harus kita ganti terlebih dahulu menjadi MDB. Oke, ini kita cancel dulu. Ya, ini kita cancel. Kita kembali dulu ke database kita. Database kita tadi ya, itu kita ganti dulu extensionnya. Ini tadi ya, kita buka dulu. Oke, ini tadi kan. Nah, posisinya di sini di folder copy ini ya. Ini kita simpan ulang atau di save as ya. Kita simpan ulang seperti ini. Nah, ini kita pilih yang MDB. Tadinya kan ini ya, ACCDB. Sekarang kita pilih menjadi MDB. Save as. Kita masukkan lagi ke folder kita tadi. Ya, ini ada kopinya ya. Nah, ini MDB kan. Save. Oke, sekarang dia sudah ada extension MDB. Kita tutup. Kita ulangi lagi dari sini tadi ke Embarcadero-nya. ADO connection, connection string, will, pilih Microsoft Z4, next. Kemudian ini pada yang copy tadi ya. Nah, sudah muncul kan database error .mdb. Inilah yang kita ambil. Open, test connection, oke, beres. Yang berikutnya yang disetting adalah login from, ini kan true, kita ganti menjadi false. Kemudian connectednya false, ini kita jadikan true. Oke, sudah terhubung dengan database. Berikutnya kita ambil komponen untuk memilih tabelnya. Tadi kan ada dua tabel di dalam database itu ya. Kita pilih yang pertama, ada tabel 1. Yang disetting adalah connection, kemudian table name. Table name-nya adalah tabel kita pertama tabel jabatan aja dulu ya. Tabel jabatan, kemudian ini nama ADO-nya menjadi ADO jabatan, aktifnya true. Kemudian ini kita double klik saja, klik kanan add all field. Nah, ini sudah muncul ya, kode jabatan, nama jabatan, sama tunjangan. Yang berikutnya kita masukkan juga komponen data source supaya dia bisa terhubung ke situ ya. Yang disetting adalah dataset, kemudian ini namanya adalah DS jabatan. Oke, sudah beres. Tambahkan lagi satu komponen ADO table untuk tabel yang kedua. Yang disetting sama connection, pada table name-nya yang kita pilih adalah tabel karyawan. Namanya adalah ADO karyawan. Kemudian aktifnya true. Oke. Nah, di sini kita double klik juga, klik kanan add all field, muncul seperti ini. Oke ya.
tadi kalau untuk ada jabatan, saya mengambil manual untuk DS jabatannya. Nah, untuk yang ada karyawan, ini saya tidak akan ngambil manual, tapi saya drag saja, nanti otomatis DS-nya atau data source-nya muncul. Seperti ini. Nick, nama, kode jabatan. Ini saya drag ke sini. Nah, otomatis muncul ya data source 1. Ini adalah miliknya Ado karyawan. Kita tinggal ganti saja name-nya menjadi DS karyawan. Oke. Nah, berikutnya di sini kan ada kode jabatan. Seharusnya kode jabatan ini berupa komponen pilihan. Jadi nanti tinggal dipilih kode jabatannya, otomatis fill-fill yang ada pada jabatan ini muncul, yaitu nama dan tunjangan. Supaya dia bisa memilih, kita ganti ini dengan komponen pilihan. Ini kita delete, ya. Kita ganti dengan db lookup combo box ini ya, db lookup combo box ini. Yang disetting yaitu pada data source ini dipilih DS karyawan karena kita drag kode jabatan tadi dari Ado karyawan ya. Kemudian data fill-nya samakan saja dengan labelnya ini, kode jabatan. Yang ketiga yang disetting yaitu list source. Ini yang disetting adalah DS aslinya dari mana ya, tabel asli dari jabatan itu, berarti dari DS jabatan. List fill-nya samakan dengan labelnya yaitu kode jabatan, dan key fill-nya samakan juga dengan labelnya yaitu kode jabatan. Oke, sudah beres. Nah, sekarang apa yang otomatis tampil? Yang otomatis tampil adalah fill-fill yang ada pada tabel jabatan, yaitu nama dan tunjangan. Kalau kode jabatan kan sudah ada ya di sini, jadi kita tinggal drag sisanya saja. Nah, seperti ini. Oke, jadi ketika dijalankan, kalau dipilih kode jabatan, otomatis nama jabatan dan tunjangannya muncul. Oke, seperti ini kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masukkan komponen dbGrid. Komponen dbGrid ini adalah untuk menampilkan isi dari database. Yang disetting adalah properties data source. Nah, karena kita memilih ini ya, memilih pada form karyawan ini, jadi seharusnya kita pilihnya DS karyawan. Nah, ini DS karyawan ya. Nah, ketika Anda memilih DS karyawan, otomatis yang muncul adalah fill-fill dari tabel karyawan. Nah, Anda lihat di sini, fill-fill pada tabel karyawan ini ya, tidak sama dengan ini, fill-fill yang ada pada form karyawan. Kalau di formnya lebih lengkap ya. Kalau di form karyawannya lebih lengkap, tapi di dalam tabelnya tidak lengkap. Nah, supaya ini tampilnya sama dengan ini, ya, ini kan cuma 3 fill, sedangkan di sini ada 5 fill. Kalau dia ingin disamakan, berarti kita harus gabungkan terlebih dahulu tabel jabatan dan tabel karyawan. Jadi hasil penggabungan itu nanti akan kita jadikan data source ini. Oke, sekarang untuk menggabungkan kedua tabel tersebut, kita menggunakan konsep inner join. Untuk membuat inner join, kita membutuhkan komponen namanya Ado query. Yang disetting pada Ado query ini adalah pertama connection, ini. Yang kedua SQL. Nah, disinilah kita memasukkan rumus inner join-nya. Inner join itu adalah untuk menggabungkan beberapa tabel ya. Dalam hal ini kita akan menggabungkan tabel karyawan dengan tabel jabatan. Oke, kita buat yang pertama rumusnya yaitu kita sebutkan dulu nama tabel ya. Kemudian sebutkan nama fill. Setelah itu Anda buatkan lagi nama tabel dan nama fill selanjutnya. Kalau sudah, baru kita inner join-kan ya. Oke, yang pertama rumusnya, kalau kita bermain SQL ya, pasti diawali dari kata select. Nah, select, sebutkan nama tabel. Anda katakannya di sini saja, kan ini yang mau kita gabungkan ya. Pertama fill nick. Nick itu berada pada tabel karyawan, berarti T karyawan titik
nama filenya. Filenya yaitu Nick, koma, lanjutkan ke fil yang kedua. Fil kedua nama karyawan. Nama karyawan juga berada pada tabel karyawan, titik, nama. Lanjut lagi, kode jabatan. Kode jabatan itu masih pada tabel karyawan, titik, kode jabatan, koma. Selanjutnya adalah nama jabatan. Nah, nama jabatan ini kan adanya di tabel jabatan. Tabel jabatan, titik, nama jabatan, koma, T jabatan, titik, tunjangan. Oke, ini sudah semua fil sudah masuk ya. Kalau semua fil sudah masuk seperti itu, berikutnya from, nah ini adalah nama-nama tabel yang berperan di dalam rumus ini, yaitu dari tabel karyawan. Nah, tadi kan namanya tabel karyawan ya, di inner join dengan tabel jabatan. From T karyawan, inner join T jabatan. Ya, seperti itu. On, nah on ini adalah apa fil yang sama di antara kedua tabel ini. Maksudnya fil tersebut ada di tabel karyawan, juga ada di tabel jabatan. Nah, yang menyamainya adalah pada tabel karyawan, filnya yaitu kode jabatan sama dengan pada tabel jabatan itu juga ada fil namanya kode jabatan. Nah, jadi pada tabel karyawan ada kode jabatan, pada tabel jabatan itu ada kode jabatan juga. Jadi sama ya, itu fil yang samanya. Oke, ini kita berikan kurung. Seperti ini. Kemudian kita kasih ujungnya titik koma. Oke. Kalau sudah diisi SQL-nya, berikutnya kita aktifnya ini kita true. Ini ya. Ada yang salah pada parameter karyawan.nama. Adakah fil nama pada tabel karyawan? Nah, itu maksudnya ya. Adakah fil nama pada tabel karyawan? Nah, untuk mengatasi ini, kita cek lagi ke SQL kita tadi. Ini adalah fil nama pada T karyawan. Sebenarnya pada tabel karyawan itu adanya apa? Oh, bukan nama, tapi nama karyawan. Oke, jadi kita perbaiki dulu. Pada T karyawan nama. Nah, ini ya. Salahnya bukan nama, tapi nama karyawan. Jadi harus persis. Misalnya dia pakai underscore kah, atau pakai min, atau dia tanpa spasi. Intinya seperti itu, harus sama persis. Oke, berarti itu sudah beres. Oke, kita cobakan lagi. Apakah masih ada error? Terukan lagi. Ya, ternyata ini ada salah pada T jabatan. Tidak ada katanya kode jabatan. Pada tabel jabatan tidak ada kode jabatan. Coba kita cek. Oh, ternyata ini pada tabel jabatan tidak ada kode jabatan, tapi adanya kode underscore jabatan. Oke, kita perbaiki lagi. Nah, jadi seperti itu ya cara memperbaiki kesalahan pada penulisan SQL. Pada T jabatan tidak ada kode jabatan. Mana T jabatan? Oh, ini ya. T jabatan itu penulisan kode jabatannya adalah kode underscore jabatan. Nah, seperti ini. Oke, kita cobakan lagi. Apakah masih ada yang error? Ini ya, aktifnya. Nah, muncul error ini. Type mismatch in expression. Bagaimana cara mengatasi error ini, dan sebenarnya penyebab masalah ini apa? Ya. Penyebab dari masalah type mismatch in expression adalah perbedaan
antara tipe data di sebuah tabel dengan tabel lainnya yang digabungkan. Yang ini kan kita menggabungkan tabel karyawan dengan tabel jabatan ya. Yang sama di antara kedua tabel ini yang sama adalah kode jabatan. Nah, kode jabatan yang ada pada tabel jabatan dengan kode jabatan yang ada pada tabel karyawan itu harusnya tipe datanya sama, harusnya. Tapi kita cek sekarang apakah itu masalahnya. Kita tutup dulu, kita lihat ke database. Ini database kita tadi ya. Nah, ini tabel jabatan. Nah, kode jabatannya number. Apakah tabel karyawan juga number? Kode jabatannya. Nah, ini masalahnya ya. Jadi, kode jabatan pada karyawan ini dia short text atau teks, sedangkan kode jabatan pada tabel jabatan ini number. Jadi dia tidak match, maksudnya seperti itu ya. Nah, solusinya adalah solusi dari ini. Ini tadi nggak bisa ya. Nah, solusinya adalah yang pertama, ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu kita harus menyamakan tipe datanya. Jadi tipe datanya harus kita samakan. Kita berarti harus mengganti salah satunya. Nah, ini number ya. Misalnya number ini kita ganti tipe datanya menjadi short text. Akhirnya sama kan dengan karyawan ya. Di karyawan kan juga kode jabatannya short text. Oke. Nah, intinya sudah menyamakan seperti ini. Ini buat 5. Kita tutup. Kemudian simpan. Oke. Berikutnya di sini apakah sudah bisa di true? Nah, akhirnya bisa di true ya. Kemudian yang lainnya ya, karena tadi sudah dari mengganti database, sebaiknya ini kita false dulu kemudian kita true lagi. Kita cek apakah yang lain sudah true. Oke, ini masih false ya. Ini masih false, ini masih false. Oke, kita sekarang true kan dulu. Ini juga di true kan. Ini juga di true kan. Nah, ternyata muncul error kedua. Ini muncul karena tadi tipe datanya di database-nya sudah kita ganti pada kode jabatan itu. Ada jabatan ya. Di ada jabatan itu ada kode jabatan. Tadi tipe datanya sudah kita ganti. Menyebabkan masalah baru, yaitu ini masalahnya. Untuk menangani masalah ini adalah Anda tinggal buka file editor dari kode jabatan ini, tabel jabatan ini ya. Nah, ini kan masih data yang tadi. Jadi ini kita tutup dulu, select all, delete, baru kita select all tadi, delete, kemudian ini klik kanan add all file lagi. Baru kita aktifkan. Nah, sudah berhasil. Ya. Jadi ini sudah bisa di true, ini bisa di true, ini juga bisa di true. Nah, akhirnya sudah beres. Jadi itu cara menangani kesalahan jika terjadi error type mismatch in expression ya. Berikutnya adalah cara kedua. Tadi kan cara pertama untuk mengatasi error type mismatch in expression tadi ya. Berikutnya cara kedua. Jadi cara kedua ini jika keadaannya masih seperti awal tadi ya. Oke, kita kembalikan dulu keadaannya seperti awal tadi. Tadi kan ini sudah kita perbaiki dengan solusi yaitu mengganti tipe data ya. Nah, sekarang ini kita kembalikan dulu ke keadaan awal tadi. Oke, kita kembalikan dulu ke keadaan awalnya. Ini bisa di true kan. Kemudian ini, nah ini ya, ini masih keadaan awal ya. Jadi keadaan awal tadi sebelum diperbaiki. Ini kan errornya seperti ini tadi. Nah, sekarang kita buat langkah kedua ya. Langkah kedua untuk, bukan langkah kedua ya, tetapi cara kedua untuk menangani error ini. Error pertama tadi, cara menanganinya adalah dengan mengganti tipe data dari database.
tapi mengakibatkan error baru tadi ya. Tapi sudah tahu juga cara solusinya. Nah, yang kedua ini adalah dengan cara yang lebih mudah lagi untuk mengatasi masalah error ini, yaitu pada Ado query ini kan tidak bisa di true ya. Pada rumus SQL-nya ini, tadi kan yang bermasalah adalah kode jabatan pada tabel jabatan ya, bukan kode jabatan pada tabel karyawan. Nah, caranya adalah di sini ya, pada on ini, yang bawah ini, nah, on T karyawan titik kode jabatan sama dengan T jabatan titik kode jabatan, tinggal Anda tambahkan di sini CSTR. Buka kurung, sini tutup kurung. Nah, jadi yang belakang ini kurungnya 2 ya, karena yang pertama nutup yang ini, yang kedua nutup yang ini. Oke, cuma menambahkan itu saja. Coba sekarang kita coba. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi tanpa harus merubah database. Ini lebih simpel cara yang kedua. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah selesai seperti ini, oh ini tadi ekspresinya ya. Kalau sudah, kita masukkan komponen data source. Nah, ini komponen data source dihubungkan dengan Ado query ya, dan ini dipanggilkan Ado query-nya tadi yaitu dari data source 1. Jadi bukan DS karyawan, tapi data source 1. Nah, akhirnya muncullah semua field. Ini ada di sini, juga ada di sini. Jadi tampil semua ya. Inner join-nya berhasil, ini juga sudah bisa dijalankan. Oke, coba kita jalankan. Oke, sudah berhasil ya. Kalau ini sudah berhasil di true semua, berarti dia sudah berhasil. Baik, seperti itu ya cara menangani error pada Embarcadero del PXE. Jadi sudah beberapa error yang kita temukan di sini dan sudah kita berikan juga solusi dari error tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.